Karena ketika saya membuka itu sudah ada 5 downloadan di Freepik, tiba-tiba terus jadi 7, jadi 8, dan jadi 10, tiba-tiba 11 gitu teman. Jadi tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang perbandingan traffic penjualan di dua microstock. Jadi dua microstock ini yang akan saya bahas yaitu Freepik dan Shutterstock. Kenapa kedua platform tersebut? Karena di sini saya itu menganalisis dari multi platform yang saya miliki, bahwasannya penjualan yang paling menarik itu di dua platform ini. Untuk traffic penjualan sendiri di Freepik itu lumayan banyak ya teman-teman. Tetapi dolar yang didapatkan itu tidak begitu banyak. Dan untuk di Shutterstock sendiri ya mungkin trafficnya belum begitu bagus di portofolio saya sendiri. Tetapi untuk pendapatannya itu lumayan besar teman-teman. Untuk lebih jelasnya kalian dapat lihat seperti ini teman-teman. Untuk yang di Freepik dan untuk yang di Shutterstock seperti ini. Dapat kalian lihat bahwasanya di Freepik itu lebih banyak ya teman-teman. Di sini saya akan bedah di Freepik dan di Shutterstock teman-teman. Proses untuk mendapatkan 11 downloadan di Freepik sendiri itu cukuplah waktunya simple teman-teman. Jadi nggak butuh waktu panjang dan nggak butuh waktu yang lama. Untuk membutuhkan 11 downloadan itu tidak perlu portofolio yang sangat banyak teman-teman. Karena portofolio saya di Freepik itu sedikit. Tetapi di sini perlu kalian ketahui untuk review di Freepik itu cukup lama teman-teman. Jadi nggak konsisten gitu, kadang cepat, kadang juga lama. Di sini menurut pengalaman saya ya. Karena ketika saya submit itu pernah itu langsung direview oleh pihak Freepiknya dan itu approve. Tetapi ada juga yang direview lalu itu not approve. Sebenarnya di Freepik itu saya sudah mengupload banyak foto, tetapi banyak yang not approve. Ya, kalau kalian pasti sudah sering lah mengalami hal-hal not approve. Tinggal kalian bagaimana menyikapinya untuk selalu berusaha atau putus asa. Untuk di Shutterstock sendiri, proses submit, review, dan menunggu hasilnya itu kalian membutuhkan waktu ya paling tidak 3 hari. Bahkan itu ada yang sampai 1 hari aja sudah di approve. Untuk proses di Shutterstock sendiri itu cukup simpel teman-teman, karena untuk sekarang banyak yang approve walaupun kalian masuknya itu data licensing. Jika kalian tidak ingin masuk ke dalam data licensing, kalian tinggal nonaktifkan saja di data licensingnya teman-teman. Untuk hal tersebut kalian dapat lihat tutorial-tutorialnya yang ada di YouTube ya teman-teman. Di Shutterstock juga saya itu hanya mendapatkan 1 downloadan ya teman-teman. Walaupun 1 downloadan itu dolar yang didapatkan cukup lumayan besar teman-teman. Walaupun tidak sampai 1 dolar, tetapi untuk downloadan di Shutterstock itu tidak melulu 0,10. Jika di Freepik itu saya belum mengetahui ya berapa pastinya untuk 1 downloadan. Karena ketika saya membuka itu sudah ada 5 downloadan di Freepik, tiba-tiba terus jadi 7, jadi 8, dan jadi 10, tiba-tiba 11 gitu teman. Jadi tidak tahu berapa pastinya untuk 1 downloadannya, dan tiba-tiba ada 11 downloadan dengan jumlah total itu 0,5 euro. Jadi bukan dolar teman-teman. Walaupun euro dan dolar itu ya selisihnya cuma 1000-an lah gitu atau 2000, nggak banyak-banyak teman-teman. Jadi untuk ngitungnya tetap sama saja, dan di sini saya akan bandingkan teman-teman. Untuk pendapatan di Shutterstock sendiri itu hanya satu, yaitu sebesar 0,38 dolar, yang mana jika dikonversi di rupiah itu sekitar ya 5 ribuan lah atau lebih, itu ya mungkin lebih dikit ya di situ jika dikonversi di rupiah. Tetapi di sini dengan downloadan 1 kita bisa mendapatkan segitu, ya kemungkinan besar kita juga bisa mendapatkan dolar yang besar-besar hanya dari 1 downloadan. Berbeda dengan di Freepik. Freepik itu sepertinya konsisten dengan dolar yang kecil, tapi traffic downloadnya itu tinggi teman-teman. Di sini saya sudah membuktikannya dengan portofolio yang sedikit teman-teman.
kalian dapat lihat portofolio saya itu berapa teman-teman. Yap, segitu teman-teman, portofolio saya hanya 140-an, jadi belum sampai di 1000-an. Itu sudah mendapatkan 11 downloadan. Ya, itu suatu hal yang mantap teman-teman, karena di sini saya itu portofolionya baru nambah ya, 148 itu. Jadi untuk 11 downloadan belum 140-an, baru berapalah sedikit belum sampai 140 dan sudah mendapat 11 downloadan. Menurut saya ajaib di situ teman-teman. Freepik itu merupakan suatu platform yang bagus trafficnya untuk downloadannya, tetapi untuk dolarnya cukup kecil. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan Freepik itu ya silahkan, karena jika semakin banyak portofolio kalian, itu maka akan semakin banyak juga kalian mendapatkan dolarnya teman-teman. Ya contoh saja di portofolio saya. Untuk portofolio saya itu hanya ada sekitar 140-an portofolio. Di situ sudah mendapatkan 11 downloadan dan di situ mendapatkan 0,5 euro. Jika 0,5 euro itu dirupiahkan sekitar 8.000 lah. Nah, di situ 8.000 ya dari 11 downloadan hanya dengan portofolio 140. Jika hal tersebut ditambah portofolionya dan kita pasti akan mendapatkan downloadan yang lebih banyak lagi teman-teman. Di situ dalam sebulan ya kita mungkin bisa mendapatkan hingga 100 ribuan karena portofolio kita itu sudah banyak. Perlu diingat juga teman-teman, untuk review di Freepik itu lama dan yang kedua tidak mudah approve. Jadi harus bersabar dan harus memang fotonya bagus-bagus teman-teman. Untuk foto-foto yang ada di Freepik seperti apa akan saya perlihatkan teman-teman. Dapat kalian lihat di sini yang terdownload 3 yaitu tentang kerang hijau isinya. Di sini juga masjid, lalu di sini masjid Solo, di sini kerang, masjid lagi. Bawahnya lagi itu ada ikan bakar, lalu masjid lagi, ayam, awan, ada kerang lagi, masjid, kucing, terus ada kue nastar, pelet, masjid. Nah, kalian dapat lihat ya teman-teman. Di sini banyak sekali yang terdownload sudahan dan itu kebanyakan masjid teman-teman. Jadi menurut saya di Freepik itu orang-orang banyak download itu untuk background teman-teman. Melihat dari foto-foto saya itu cocok digunakan sebagai background atau nantinya ada quotes-quotesnya di fotonya, karena foto saya masjid sendiri itu sering saya gunakan untuk quotes-quotes gitu. Jadi foto terus ada quotesnya di sampingnya yang space-nya masih kosong gitu teman-teman. Ya menurut saya begitu penggunaannya, tetapi menurut mereka bisa penggunaannya lebih luas lagi teman-teman, karena di sini Freepik itu situsnya lisensinya bermacam-macam ya tergantung downloadannya, seperti halnya Shutterstock teman-teman. Kalau di Shutterstock itu semakin besar dolar yang didapatkan, maka untuk lisensi yang didapatkan itu semakin bagus dan di situ juga bisa digunakan berbagai macam ya teman-teman. Untuk di Shutterstock sendiri fotonya akan saya perlihatkan seperti apa yang laku, lihat di laptop saya teman. Ini merupakan foto yang laku di Shutterstock teman-teman. Ya, ini mungkin kecil pendapatannya 0,38 dan ini saya ambil pada tahun 2021 pada saat puasa. Kita lihat 2021 apa 2022? Oh, ternyata 2022. Di sini itu Bandara YIA ya, teman-teman, pada siang hari dan awannya itu biru, tidak ada putih-putihnya. Ya, ini penampakan dari depan masjid Bandara YIA. Jika kalian pernah ke Bandara YIA, pasti kalian akan melihat penampakan seperti ini atau ya pemandangan seperti inilah. Tidak asing lagi mungkin yang pernah ke YIA. Ya, tentu saja kalian harus menambah portofolio kalian yang lebih berkualitas, teman-teman. Kalau foto kalian itu sudah berkualitas, maka portofolio kalian akan berkualitas juga. Dan di situ pendapatan kalian akan lebih banyak, teman-teman. Karena di platform-platform itu, kalau kalian lihat foto-foto yang terjual dan itu top perform, pasti fotonya bagus-bagus, teman-teman. Maupun itu di platform Shutterstock, di platform Freepik, Factizi, dan yang lainnya, itu pasti top performnya yang bagus-bagus teman-teman. Karena mereka itu menunjukkan kualitas dan menunjukkan kuantitas.
kalau kita yang pemula ini, ya kita menunjukkan kuantitas terlebih dahulu, lalu kita menunjukkan kualitas, teman-teman. Ya, semangat berproses dan selalu mendapatkan rezeki yang halal, teman-teman. Mungkin itu tadi merupakan perbandingan antara Shutterstock dan FreePic ya, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, FreePic itu trafficnya lebih tinggi dan dolarnya lebih kecil, dan di Shutterstock itu trafficnya lebih rendah jika di portofolio saya. Itu untuk dolarnya sendiri ya bisa menyaingi lah, karena tidak begitu jauh bedanya untuk dolarnya, walaupun di Shutterstock hanya satu downloadan. Jadi yang mana nih yang lebih bagus? Ya menurut saya yang lebih bagus kalian itu nyetok lebih banyak di berbagai macam platform, teman-teman. Kalau kalian milih FreePic ya silahkan, kalau kalian milih Shutterstock ya silahkan. Itu karena hak masing-masing ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jika kalian suka dengan konten ini, like, dan jika tidak suka, dislike. Tunggu konten-konten selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.